Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Nizam dengan NIM 21050974045 dari kelas PTI tahun 2021 A. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan juga tentang routing statik pada Gen S3. Jadi, routing statik adalah metode pengkonfigurasian rute jaringan di sebuah perangkat jaringan seperti router atau switch, di mana administrator jaringan secara manual menentukan jalur yang harus diikuti oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Rute statik tidak akan berubah kecuali jika administrator secara aktif mengubah konfigurasinya. Oke, tadi itu sedikit penjelasan saya tentang routing statik. Kemudian saya akan melakukan praktikum pada GNS3-nya. Oke, pada GNS3-nya kita buka dan pertama kita tambahkan 3 buah router dan 3 buah PC seperti gambar di sini, di mana PC1 terhubung dengan router 1, kemudian PC2 terhubung dengan router 2, dan PC3 terhubung dengan router 3, di mana ketiga router saling terhubung. Kemudian setelah itu, kita sambungkan dengan ini, dari PC1 ke router 1 menggunakan Ethernet 0, seperti ini. Kemudian dari router 1 menuju router 2, di router satunya kita gunakan Ethernet 1, sedangkan router 2 kita pilih Ethernet 0. Kemudian lanjut dari router 2 ke PC2. Dari router 2 kita memakai Ethernet 1, kemudian pada PC2 kita menggunakan Ethernet 0. Kemudian dari router 1 menuju router 3, di sini router 1 menggunakan Ethernet 2, kemudian router 3 kita gunakan Ethernet 0. Kemudian dari router 2 ke router 3, di mana router 2 kita gunakan Ethernet 2, sedangkan di router 3 kita gunakan Ethernet 1. Kemudian pada router 3 menuju ke PC3, kita sambungkan menggunakan dari router 3 kita sambungkan ke Ethernet 2, dan ke PC3 kita sambungkan menggunakan Ethernet 0. Setelah kita sambungkan semua, lalu kita jalankan. Di sini saya sudah menjalankannya sebelumnya, jadi langsung kita lihat saja. Dimulai dari PC1, kita lihat perintahnya. Langkah pertama yaitu setting IP address di masing-masing interface PC lain yang terhubung ke router. Kita mulai dari PC1 terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik kanan ini, kemudian atau kita klik ini network connection. Setelah itu kita klik kanan ini dan kita klik properties. Kemudian kita menuju ke internet protokol TCP/IP yang ini. Kemudian kita klik properties lagi dan kita setting di sini IP-nya untuk PC1, IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet smart-nya 255.255.255.0. Default gateway untuk PC1 ini 192.168.1.1. Jika sudah kita setting seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian ini juga kita oke. Berikutnya lanjut ke PC2. Kita setting sama seperti tadi. Di PC2 kita buka network connection. Kemudian kita klik kanan pada sini. Kita klik properties. Lalu kita ke internet protokol TCP/IP. Di sini kita isikan untuk PC nomor 2 IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Default gateway untuk BC2 yaitu 192.168.2.1. Setelah itu kita oke juga. Setelah selesai di PC1 dan PC2, kita lanjut ke PC selanjutnya yaitu PC3. PC3 kita ke network connection, lalu kita klik kanan di sini, kita klik properties. Kemudian pada internet protokol TCP/IP sama seperti sebelumnya, kita milih IP address-nya. Kita ketikkan 192.168.3.2 dengan subnet max 255.255.255.0.
default gateway-nya sendiri 192.168.3.1. Kemudian kita klik OK. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setelah selesai mengisi IP, kita akan setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Dimulai dari router 1 terlebih dahulu, kita ke menuju PC 1, kemudian kita menuju Winbox, kita langsung konekkan, kemudian di sini kita memilih IP, kemudian kita klik address. Nah, di sini saya sudah konekkan sebelumnya, jadi kita lihat saja, kita samakan. Jadi di sini untuk yang pertama, untuk router 1, addressnya 192.168.1.1/24. Dan interface untuk Ethernya Ether 1. Setelah itu, setelah selesai kita berikan address dan interface-nya, kita klik OK. Lanjut ke selanjutnya, Ether 2. Di sini Ether 2-nya tertulis 12.12.12.1/24. Dengan interface-nya Ether 2. Setelah selesai kita ketikkan, kita klik OK. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu addressnya 13.13.13.1/24 dengan interface Ether 3. Setelah selesai semua, kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke PC selanjutnya, yaitu PC 2. Di PC 2 kita buka Winbox, lalu kita menuju IP, kemudian ke address. Pertama-tama dari Ether 1 terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan addressnya 12.12.12.2/24 dengan Ether 1 interface-nya. Kemudian kita klik OK. Lanjut ke yang kedua, kita ketikkan addressnya 192.168.2.1 dengan /24. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 2. Kita oke juga. Kemudian di sini untuk yang ketiga kita ketikkan 23.23.23.2/24 dengan interface-nya Ether 3. Kita ketik oke. Lanjut ke EC3. Di PC3 ini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pertama kita buka Winbox, kemudian kita konekkan, kemudian kita menuju IP dan kita menuju address. Lalu kita setting dari Ether 1 terlebih dahulu. Di sini Ether 1 untuk C3 yaitu IP-nya 13.13.13.3/24. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Di sini IP address-nya 23.23.23.3/24 dengan interface-nya kita pilih Ether 2 seperti pada gambar di sini. Lanjut untuk yang ketiga, kita ketikkan untuk IP address-nya 192.168.3.1/24 dengan interface-nya kita pilih Ether 3. Setelah selesai semua seperti tadi, langkah selanjutnya yaitu buatlah tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Jadi kita mulai dari PC nomor 1 terlebih dahulu. Pada IP kita pilih ke route, lalu kita pilih ini. Sudah saya tambahkan sebelumnya. Yang pertama untuk IP-nya 192.168.2.0/24 dengan gateway 12.12.12.2 dengan distance-nya yaitu 1. Untuk yang kedua, kita menginputkan address-nya 192.168.3.0/24 dengan gateway 13.13.13.3 dan distance-nya sendiri yaitu 1, sama seperti gambar di sini. Kemudian juga sudah seperti ini, kita lanjut ke PC selanjutnya.
Pada PC2 kita lakukan hal yang sama, kita klik IP, kemudian kita menuju ke route. Setelah itu kita pilih, maaf, kita pilih yang ini, kita isikan 192.168.1.0/24 dengan gateway 12.12.12.12.1. Jika kita ingin mengisikan dari awal, kita tinggal klik plus ini dan akan muncul tampilan yang sama seperti tadi. Kemudian selanjutnya yaitu kita isikan ini untuk yang kedua, 192.168.3.0/24 dengan gateway 23.23.3. Setelah itu kita enterkan dan sudah muncul keduanya dengan distance masing-masing 1, 1. Lanjut ke PC3. Kita pilih IP, kemudian kita ke root. Di PC3 kita setting addressnya 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 13.13.13.1. Kemudian setelah selesai kita setting, kita enter. Kemudian lanjut ke yang kedua dengan IP, dengan addressnya 192.168.1.2.0/24 dengan gateway 23.23.23.2. Setelah selesai semua, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu silakan ping dari yang ada di tabel ini ke sesuai tabel. Jadi kita mulai dari PC1 terlebih dahulu. Namun maaf, pada PC1 kita menuju ke command prompt. Kemudian kita ketikkan ping 192.168.2.2 min T. Nah, di sini dapat dilihat bahwa paket tersebut terkirim empat-empatnya dan sudah terhubung. Setelah itu kita antara PC1 dan PC2 sudah terhubung. Setelah itu kita cek dari PC1 ke PC3. Kita ping juga. Di sini di dari PC1 ke PC3 juga sudah terhubung karena di sini kita mendapat reply. Kemudian setelah terhubung semua, kita akan tracer hasilnya dia lewat jalur mana terhubungnya. Jadi kita mulai tracer dari PC1 ke PC2, kita ketikkan tracer 192.168.2.2. Jadi di sini terlihat bahwa dia menuju dari pertama dari PC1, kemudian menuju ke router 1, ke router 2, kemudian ke PC2 melalui jalur tersebut. Kemudian kita lanjutkan men-resetnya untuk dari PC1 ke PC3. Di sini terlihat pada dari PC1 ke PC3, yaitu pertama kita melalui PC1 dengan IP 192.168.1.1, kemudian menuju ke router 13.13.13.3. Kemudian baru sampai ke PC3 dengan IP 192.168.3.2. Dan begini PC1 sukses menuju ke semua PC2 dan PC3. Selanjutnya kita lanjutkan ke PC2. Di PC2 kita ke command prompt. Kemudian di sini kita ketikkan ping 192.168.2.2
titik satu, titik dua, min T. Di sini berhasil kita ping dengan lossnya 0%, resifnya 4, berarti berhasil kita ping. Kemudian kita lanjut meng-ping dari PC1, PC2 ke PC3, ping 192.168.3.2 min T. Dari PC2 ke PC3 juga sudah berhasil kita ping. Kemudian setelah berhasil dua-duanya, kita mau men-tracer bagaimana paket tersebut berjalan dari PC2 ke PC1 dan PC2 ke PC3. Jadi pertama kita mulai dari PC2 ke PC1 terlebih dahulu. Kita tracer 192.168.1.2, kita enter. Jadi paket tersebut berjalan melalui PC2 terlebih dahulu sebagai pengirim, kemudian dilanjutkan menuju ke router dengan IP address 12.12.12.1, kemudian akhirnya diterima oleh PC1 dengan IP 192.168.1.2. Kemudian lanjut kita mentransfer selanjutnya, transfer PC2 ke PC3 dengan IP 192.168.3.2. Jadi hasil transfer dari PC2 ke PC3 yaitu pertama dari PC2 dengan IP 192.168.2.1, kemudian lanjut ke routernya lalu router 23.23.23.3, dan akhirnya sampai ke PC3. Jadi dengan begini PC2 juga sukses mengirimkan semua paket dan mentracernya. Kemudian kita ke PC3, kita ke command prompt-nya, kita ketikkan untuk yang PC3 ini kita ketik ping untuk mengirim ke PC1, ping 192.168.1.2 min T. Nah, di sini kita telah berhasil meng-ping dari PC3 ke PC1. Selanjutnya kita lanjut dari PC3 ke PC2, kita ketikkan ping. Di sini dari PC3 ke PC2 juga berhasil. Setelah berhasil dua-duanya, kita akan tracer bagaimana paket tersebut berjalan. Kita ketikkan tracer 192.168.1.2 yang merupakan IP dari PC1. Jadi dari PC3 menuju ke PC1 melalui pertama kita ke PC3 terlebih dahulu dengan IP 192.168.3.1, kemudian lanjut ke routernya dengan IP 13.13.13.1, kemudian paket akan sampai ke PC1. Lanjut untuk yang selanjutnya kita tracer dari PC2 ke PC PC3 ke PC2, tracer 192.168.2.2, enter. Di sini muncul hasil tracernya yaitu dari PC3 menuju ke router dengan IP 23.23.23.2 dan akhirnya sampai ke PC2. Dan begini PC3 juga sudah berhasil kita pin dan kita reset. Oke, dengan begini praktikum routing statik Gen S3 saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.